Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Hayatun Nufus, Calvia Rahma, dan Kaunasul Kamil. Di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama kutipan, membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi dan jenisnya. Yang kedua catatan kaki, yang dibahas di sini yaitu pengertian, tujuan, fungsi, unsur-unsur dan contoh penulisan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Dibahas juga pengertian, cara pembuatan, teknik penulisan dan contoh. Untuk yang pertama yaitu kutipan. A. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Tujuan dari kutipan. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Adapun fungsi dari kutipan yaitu 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Dan yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda seru, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring, kita perlu menjelaskan hal tersebut. Misal, huruf miring dari pengutip, dalam kurung ejaan disesuaikan dengan EYD, dan lain-lain. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah, lalu dibetulkan oleh pengutip, harus digunakan huruf siku. Nah, berikut contoh dari kutipan langsung yang ditandai oleh warna biru. Ini contoh dari kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapi tanda petik. Penyebutan sumber data dengan penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan langsung atau catatan perut seperti telah dicontohkan. Nah, berikut adalah yang di bawah ini contoh dari kutipan tidak langsung. Selanjutnya adalah catatan kaki. Pengertian dari catatan kaki. Catatan kaki atau yang juga dikenal dengan istilah footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Secara lengkap, catatan kaki adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan atau 20 karakter. Tujuan dari catatan kaki. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber referensi yang menjadi kajian peneliti. Selain itu, penulisan catatan kaki juga mempunyai tujuan. Yang pertama, menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan hutang budi. Yang ketiga, menyatakan keterangan tambahan. Dan yang terakhir, merujuk bagian dari lain teks. Fungsi catatan kaki.
pertama, menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks atau catatan kaki sumber atau reference footnote. Yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Yang ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. Dan yang terakhir, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama atau catatan kaki isi atau contents footnote. Selanjutnya, unsur-unsur penulisan catatan kaki. Nah, penulisan atau membuat catatan kaki tidak bisa sembarangan. Hal ini dikarenakan memiliki aturan serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dalam penulisannya dapat memenuhi persyaratan yang ada. Berikut adalah beberapa unsur pembuatan catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Yang kedua, judul tulisan. Selanjutnya, tahun terbit. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Nah kawan-kawan, berikut adalah contoh penulisan dari catatan kaki. Contoh penulisan footnote dari jurnal atau makalah, dan yang B, contoh catatan kaki dari majalah. Dan yang terakhir, di sini ada contoh dari cara menulis footnote dari internet. Di sini contoh cara menulis footnote dari internet. Selanjutnya, daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Pemilihan daftar pustaka ini harus benar-benar sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam makalah. Mahasiswa, dosen, siswa tidak boleh mencantumkan nama atau judul buku, artikel atau jurnal, serta dokumen lainnya baik cetak atau internet maupun internet yang tidak terdapat dalam daftar pustaka ini. Cara membuat daftar pustaka. Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. Yang kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ketiga, judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata. Jadi, tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Yang keempat, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi, dan yang terakhir, jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Teknik penulisan daftar pustaka. Ada beberapa komponen dalam teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis dan nama keluarga. Jika ada ya. Yang kedua, ditempatkannya di depan nama kecil. Yang ketiga, tahun penerbitan. Yang keempat, judul buku. Kelima, tempat penerbitan. Yang terakhir, nama penerbit. Nah, berikut adalah contoh dari daftar pustaka. Yang pertama, contoh penulisan daftar pustaka dari internet. Dan yang kedua, contoh penulisan daftar pustaka dari buku. Buku ditulis dari satu orang. Yang pertama ini contoh. Untuk yang kedua, yang diwarnai biru, itu contoh dari buku yang ditulis oleh satu orang. Untuk selanjutnya, buku yang ditulis oleh 2 orang. Nah, yang diberi warna kuning ini adalah contoh dari buku yang ditulis oleh 2 orang. Yang selanjutnya, buku yang ditulis lebih dari 2 orang, yang diberi tanda dengan warna oranye. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.